selamat siang Pak Aziz. Di sini saya akan membacakan materi mengenai mengevaluasi kegiatan administrasi keuangan. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris atau evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai, dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk menjamin pencapaian sasaran serta tujuan perusahaan. Selain itu, tujuan evaluasi untuk mengetahui posisi perusahaan serta pencapaian yang telah diraih oleh karyawan. Evaluasi ini sangat berguna untuk mengetahui adanya ketidakberesan yang terjadi pada perusahaan. Misalnya untuk mengetahui keterlambatan atau penyimpangan yang telah terjadi setelah dievaluasi, maka akan diketahui semua penyimpangan itu dan dapat segera diperbaiki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Fungsi evaluasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai. Yang kedua, memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Yang ketiga, memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Tahap dan proses kegiatan pelaksanaan evaluasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian pada tahap awal program. Dilakukan ketika program belum dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Yang ketiga, penilaian pada tahap akhir program. Untuk mereview apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan. Untuk menilai efisiensi, efektivitas terhadap pencapaian program tersebut. Terdapat beberapa proses. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Kedua, merumuskan masalah evaluasi. Ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Keempat, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Keenam, menentukan alat evaluasi. Ketujuh, merencanakan personal evaluasi. 8. Merencanakan anggaran. 9. Merencanakan jadwal kegiatan. Unsur-unsur yang ada di dalam evaluasi dalam manajemen. Ada input atau di dalam, terdiri dari kemampuan. Untuk dapat mengikuti program dalam program kerja, pekerja harus memiliki kemampuan yang sepadan. Ada kepribadian, sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Ada sikap-sikap, bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancarkan keluar. Ada inteligensi. Tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Ada unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain. Yang pertama, kurikulum atau materi. Kedua, metode dan cara penilaian. 3. Sarana dan prasarana. 4. Sistem administrasi. 5. Atasan dan personal lainnya. Ada output, yaitu yang berada di luar. Penilaian terhadap kegiatan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi kerja mereka selama mengikuti program. Jenis evaluasi dibedakan menjadi 2 menurut waktu pelaksanaan. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Menurut tujuan, dapat dilakukan 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi
formulasi, mengkaji formulasi, apakah formulasi desain, kebijakan, atau program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar. Yang kedua, evaluasi proses, mengkaji apakah proses fokus prioritas, program prioritas berjalan ke arah pencapaian sasaran. Yang ketiga, evaluasi biaya, manfaat aktivitas, cost benefit untuk mencapai capaian atau sasaran yang telah ditetapkan. Ada evaluasi dampak, memberikan pengaruh atau manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat. Prinsip evaluasi ada berprinsip keseluruhan, berprinsip kesinambungan, berprinsip objektivitas prinsip, dan selanjutnya ada analisa hubungan antara evaluasi dengan organisasi. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Dengan demikian, suatu program manajemen dalam organisasi tidak akan berjalan dengan lancar atau tepat sasaran dengan cara mengevaluasi. Sekian materi mengevaluasi kegiatan administrasi dari saya. Selamat siang, Pak Aziz.